Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kita harus bebaskan negara ini dari belenggu Jepang. Tapi Bung, negara kita masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Syarif? Saya barusan mendengar bahwa Jepang telah mengalah kepada sekutu. Benarlah itu? Iya. Barusan saya mendengar di radio. Mari kita bicarakan dalam Bung Karno dan Bung Hatta. Mari. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Apakah Bung Karno ada di dalam? Ya, Kang Mas ada di dalam. Sebentar saya panggilkan. Mari masuk. Ada apa, Bu? Para pemuda datang bersama Bapak Hatta. Baiklah, Bapak temui mereka dulu. Silakan duduk. Ada apa ini? Pagi tadi, Syahrir telah mendengar di radio bahwa Jepang telah malah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita lakukan untuk memproklamasikan kemerdekaan? Betul sekali. Tunggu apa lagi Bung? Mari kita proklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Saya tidak berhak bertindak sendirian. Itu adalah hak PPKI. Lalu, apakah kamu masih percaya dengan Jepang? PPKI ini adalah hasil organisasi buatan Jepang, Bung. Maafkan saya, tetapi kita memang tidak boleh gegabah. Saya benar-benar yakin bahwa berita ini benar adanya. Tidak seharusnya kita membiarkan kekosongan pemerintahan. Kita bahas masalah PPKI ini di lain waktu. Kalau begitu, kami pamit. Mari. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mari kita jauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Dan kita bawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Lalu kita paksa mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kita pergi besok fajar. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Bung Karno! Bung Karno!
Ada apa ini? Kami memutuskan untuk membawamu ke Rengkas Dengklok. Untuk apa? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Pada pukul setengah 6 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Jelas memaksa Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita semua memiliki keinginan yang sama, yaitu kemerdekaan bangsa ini. Tapi bukan begini caranya. Tidak sadarkah kalian apa yang telah kalian lakukan justru malah menghambat proses proklamasi? Kami akan melepaskan Bung Karno dan Bung Hatta asal mereka berjanji akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan PPKI. Kami akan melakukan yang terbaik. Mari kita langsung ke Jakarta. Mari kita merumuskan proklamasi di Rumah Laksamana Medan. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ada apa ini ramai-ramai? Bolehkah kami menjadikan rumahmu ini sebagai tempat untuk merumuskan proklamasi? Tentu, mari masuk semuanya. Silakan duduk semuanya. Bolehkah saya meminta sebuah kertas dan pulpen? Baiklah. Terima kasih.
Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana rapatnya, Pak? Kita akan melaksanakan proklamasi esok hari. Apa saja yang akan dilakukan saat proklamasi? Pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran bendera. Bapak sudah tahu bendera apa yang akan dikibarkan? Astaga, Bapak lupa? Nanti Ibu akan jadikan dengan merah dan putih. Bagaimana, Pak? Hanya kain itu yang Ibu punya, apa tidak masalah? Tidak apa lah. Ya sudah, Bapak bersiap. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Teruskan. Lurus. Langkah. Tegak maju. Jalan.